Hai, halo, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai satu topik yang ternyata masih banyak sekali ditanyakan lewat DM Instagram. Silahkan follow _Kang Adul. Kalian bisa sharing lebih private di sana. Topik ini mengenai penggunaan scrub. Jadi baiknya itu scrub itu digunakan sebelum atau sudah cuci muka. Dan apa wajib cuci mukanya itu pakai sabun wajah atau enggak? Ya, sebenarnya gue udah bikin beberapa video yang mengenai hal ini. Gue pernah bikin tutorial cara memakai scrub. Terus yang kemarinan juga mengenai kesalahan dalam memakai scrub. Cuman mungkin memang di situ sifatnya lebih ke menyinggung ya. Kalau misalkan di sini gue akan lebih berfokus ke pada timingnya sendiri. Cuman perlu lo ketahui juga, perlu lo sadari juga bahwa apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal alias menurut gue pribadi. Walaupun demikian, gue tetap berusaha untuk belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang gue kunjungi dan yang gue rekomendasikan adalah lovemovie.com. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan juga mereka yang dianggap sebagai skincare expert. But the end of the day, whatever I'm talking about, please keep in mind. Silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Jadi ketika dianggap ada informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang, dan itu artinya manfaatnya pun bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Oke, langsung ke poinnya ya. Jadi apakah ketika kita mau menggunakan scrub itu sebelum atau sudah cuci muka? Dan apa wajib cuci mukanya pakai sabun wajah? Jawabannya adalah depend. Yeah, it's so real depend on your necessary. Gue tahu jawaban ini tidak memuaskan. Kalau misalkan jawabannya bergantung, ya kenapa harus ada video ini? But wait, ya walaupun itu bergantung, tetapi gue secara pribadi, gue akan sungguh-sungguh merekomendasikan kalian ketika kalian mau menggunakan scrub itu sesudah menggunakan atau sesudah cuci muka dengan sabun wajah. Kenapa demikian? Karena ini juga pernah gue bahas di video sebelumnya mengenai fungsi daripada si scrub dan sabun wajah. Sekarang kita bayangkan kalau misalkan kulit wajah lo lagi kotor dan lo memakai sabun wajah untuk membersihkan kotoran seperti debu, polusi, atau bahkan minyak yang ada di kulit wajah. Tetapi sel kulit matinya tetap ada karena memang sabun wajah fungsinya tidak untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi sel kulit mati ini hanya bisa diangkat dalam hal ini hanya bisa diangkat dengan menggunakan scrub. Artinya kalau misalkan scrub dibandingkan dengan sabun wajah, scrub di sini fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Sebenarnya lo bisa menggunakan produk lain seperti exfoliating toner dengan kandungan AHA/BHA. Cuma kan di sini gue ngomongnya scrub ya. Jadi berbeda fungsinya antara sabun wajah dan juga scrub. Jadi gimana dulu? Itu kan si scrub ini dia dapat membantu sel kulit mati yang sifatnya kayaknya jauh lebih susah daripada ngangkat kotoran seperti debu atau bahkan minyak. Yes, of course. Artinya scrub ini bisa mengangkat debu dan juga kotoran dong. Iya, cuman kalau misalkan kalian menggunakan scrub atau kalian menggunakan scrub untuk membersihkan debu dan juga polusi atau bahkan minyak, maka ya scrub akan kehilangan fungsi utamanya, yaitu adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Sekarang kita analogikan kalau misalkan ternyata ini adalah permukaan kulit wajah lo. Ini adalah sel kulit mati wajah lo. Dan ini adalah kotoran atau debu, polusi, dan minyak yang ada di kulit wajah lo, yang ada di permukaan kulit wajah lo. Ketika bagian ini dibersihkan oleh sabun wajah, maka akan hilang. Sisanya, sel kulit mati hanya bisa digunakan atau hanya bisa diangkat dengan scrub. Beda halnya ketika ini sel kulit mati lo dan ini sabun wajah lo. Ini adalah kotoran lo. Ketika ini dibersihkan dengan menggunakan scrub, yang hilang ininya aja, yang dihilangkan sama scrub, yaitu dia cuma kotoran seperti debu, polusi, atau bahkan minyaknya. Sel kulit matinya tidak demikian, tidak akan hilang. Kenapa? Karena scrub sendiri tujuannya untuk membersihkan ini kan. Kalau misalkan dia dipakai untuk membersihkan ini, ya sel kulit matinya tidak akan terangkat. Mungkin bisa saja terangkat, tapi tidak akan maksimal. Itu kenapa produk scrub dan sabun wajah dijual secara terpisah, karena memang secara fungsi pun mereka terpisah. Dan juga scrub ini tidak bisa digunakan setiap hari. Ya udah ada orang yang nanya kan, ya udah pakai scrubnya 2 kali aja. Jadi 1 kali pemakaian itu dipakainya 2 kali. Jadi lo pakai scrub, dibasuh, terus dipakai lagi. No, scrub itu hanya boleh digunakan 1 sampai 3 kali saja dalam seminggu. Paling banyak itu 3 kali dalam seminggu. Kenapa demikian? Karena ketika lo melakukan proses eksfoliasi terlalu sering, ketika lo melakukan scrub terlalu sering, barrier skin atau lapisan kulit terluar lo bisa bermasalah.
Dan gue juga sering bilang ketika kulit atau ketika barrier skin kita rusak atau ketika barrier skin kita bermasalah, akan memunculkan atau kemungkinan untuk muncul masalah kulit baru itu akan semakin besar. Jadi please gunakan produk skincare apapun termasuk scrub sesuai dengan anjuran, petunjuk, dan penggunaannya. Nah, hal yang akan gue tekankan di sini juga adalah mengenai bagaimana lo memilih dan menggunakan sebuah produk skincare, termasuk juga scrub. Karena banyak persepsi buruk di luar sana mengenai scrub bahwa scrub ini ngerusak kulit. Ya mungkin ini bisa jadi benar, tapi tidak selalu benar. Kenapa gue bilang demikian? Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak cukup bijak dalam menggunakan atau memilih produk skincare, termasuk juga scrub. Katakanlah misalkan lo adalah pemula, terus lo mau nyoba scrub. Terus lo nyoba scrubnya side ups yang apricot. Iya, otomatis lo keliru. Jadi ketika lo menggunakan sebuah produk sesuai dengan kebutuhannya, lo akan dapat manfaat. Tapi ketika lo menggunakan sebuah produk tidak sesuai antara jenis kebutuhan dan kulit dan kondisi kulit wajah lo sekarang, ya masalah yang lo akan dapat. Atau mungkin lo pakai sebuah produk skincare termasuk scrub yang viral di TikTok, sedangkan lo nggak tahu basicnya seperti apa, lo nggak tahu jenis kulit wajah lo seperti apa, ya gue nggak tahu. Kalau misalkan lo mau bermodalkan skincare bagus di TikTok, man, please back to basic. Lo harus tahu dulu apa yang membuat orang berpikir bahwa produk itu bagus, produk ini jelek. Please, penggunaan, memilih dan menggunakan sebuah produk dengan cara yang benar, menurut gue ini wajib, harus ditekankan di sini. Dan yang terakhir juga adalah mengenai timingnya. Kalau tadi gue bilang bahwa gue lebih merekomendasikan untuk menggunakan scrub ini setelah sabun wajah, gue juga akan lebih suka menggunakan scrub ini di malam hari. Jadi malam hari adalah waktu terbaik untuk kulit wajah kita memperbaiki diri atau merawat. Dan penggunaan skincare ini akan sangat membantu proses memperbaiki diri itu menjadi lebih maksimal. Artinya gini, kalau misalkan lo pakai scrub di malam hari, setelah sabun wajah lo pakai scrub, artinya kulit wajah lo terbebas daripada yang namanya sel kulit mati. Artinya juga bahwa essence ataupun serum atau produk skincare dengan active ingredients apapun itu bisa bekerja lebih dalam, masuk lebih dalam ke kulit wajah lo. Dan artinya ini bisa membuat skincare tersebut bekerja lebih efektif dan hasilnya pun akan menjadi lebih maksimal. Beda sama halnya ketika kalian mau pakai serum ataupun essence, terus sel kulit mati kalian masih ada, mungkin bisa saja essence atau serum tersebut tetap bekerja, cuman hasilnya akan tidak maksimal. Dan ini juga bergantung daripada produk yang lo pakai. Beda kan ketika kalau misalnya kulit wajah itu beneran bersih, terus lo pakai active ingredients, gue yakin active ingredients-nya dapat bekerja dengan sangat maksimal. Even ketika active ingredients kalian, essence ataupun serum, kandungan atau konsentrasi active ingredients-nya katakanlah rendah, itu menurut gue masih sangat bisa bekerja dengan maksimal. Nah, hal lainnya juga yang kenapa gue lebih suka pakai di malam hari, ya itu dia keefektivitasannya. Kalau misalkan dibanding dipakai di pagi hari, oke katakanlah gue pakai di pagi hari, otomatis gue akan langsung pakai scrub, gue nggak akan pakai sabun wajah karena gue jarang banget cuci muka di pagi hari dengan sabun wajah, jarang banget. Jadi mungkin gue akan langsung pakai scrub. Cuman jujur gue kurang suka melakukan proses eksfoliasi, entah itu menggunakan scrub atau bahkan toner dengan kandungan AHA BHA di pagi hari. Kenapa? Karena gue khawatir kalau kulit wajah gue bisa menjadi lebih fotosensitif, artinya lebih sensitif terhadap sinar matahari. Artinya ketika kita melakukan eksfoliasi, kulit kita akan menjadi lebih tipis dong. Kita akan menjadi lebih tipis. Dan ketika katakanlah setiap hari, ya sedikit banyaknya kita akan terkena sinar matahari. Kekhawatiran gue di sini juga tentu saja berdasarkan masih banyak orang yang kurang aware mengenai sunscreen. Mereka yang tidak terlalu peduli mengenai pentingnya penggunaan produk sunscreen di pagi dan siang hari, at least pagi dan siang hari, untuk melindungi kulit wajah kita dari bahaya sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB. Dimana kalau misalkan katakanlah lo nggak pakai pelembab, katakanlah ya, lo nggak pakai pelembab atau lo nggak pakai sunscreen deh, terus lo sudah melakukan eksfoliasi, artinya kulit wajah lo udah jadi lebih tipis, terus lo kena sinar matahari, ya sinar matahari akan lebih mudah masuk atau menerpa kulit wajah lo dan bisa menyebabkan banyak masalah, entah itu mungkin kulit menjadi lebih gosong atau bahkan lebih kusam, atau bahkan juga mempercepat timbulnya tanda-tanda penuaan seperti flek atau bahkan kerutan, atau bahkan juga kanker kulit. Kulit yang dilindungi dengan sunscreen saja ketika lo berada di luar ruangan, ketika lo berada di luar ruangan dan terkena sinar matahari cukup lama, si matahari masih dapat
memiliki kesempatan untuk merusak kulit wajah lo, apalagi kalau misalkan lo nggak pakai sunscreen, terus lo sudah melakukan proses eksfoliasi sebelumnya. Ini bukan berarti pasti membuat kulit wajah lo menjadi fotosensitif, enggak. Cuma di sini hanya sebatas kekhawatiran gue, terus ngelihat fakta di lapangan juga seperti apa. Jadi ini lebih ke preventing sih sebenarnya, lebih ke mencegah supaya nggak fotosensitif, supaya tidak lebih reaktif, atau bahkan tidak iritasi, atau bahkan tidak sensitif. Jadi gue lebih kayak semacam cari aman aja sih sebenarnya. But the end of the day, ketika kalian ngerasa perlu ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutkan, silahkan. Kalau kalian juga berpikir bahwa itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian, bisa membuat kalian ngerasa lebih baik, please do that. Tapi ketika kalian ngerasa, oh gue nggak butuh skincare, gue nggak butuh pakai scrub, gue nggak butuh apa-apa, ya nggak usah. Lo jangan buang-buang waktu lo untuk ngelakuin hal-hal yang lo nggak pernah butuhkan. Oke? So ya, itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai hal ini. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Yang mau sharing mengenai skincare or anything, kalian bisa DM Instagram di _Kang Adul supaya lebih private. So ya, bye-bye.